Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kami, Bang Ruli. Seberapa yakin Anda dengan pernyataan Dede dan juga pengujian Anda ini tidak akan Anda lakukan jika kemudian tidak ada sedikit saja keyakinan diri Anda bahwa memang ada yang salah di sini? Betul tidak? Silakan. Ya begini, soal keyakinan saya kira ya kita serahkan saja sama Tuhan ya. Tapi saya juga nggak berani saya nyatakan saya 100% yakin nggak. Karena yang punya ini kan yang Tuhan yang di atas lah. Cuman saya ingin menanggapi sedikit tadi yang perkataan Ibu Elsa soal Bintara, mana mungkin sih bisa merekayasa demikian, kan begitu pernyataan Ibu. Saya kira saya nggak sependapat. Kenapa? Karena Ibu udah underestimate gitu loh. Beliau itu, Pak Rudiana ini adalah penyidik dan sudah bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Mungkin pengalamannya lebih daripada para perwira remaja. Dia lebih panjang dongengnya untuk kalau soal penyidik dan lain sebagainya. Jadi saya nggak sependapat soal itu. Kemudian juga mengenai soal kembali kepada soal Dede ya. Saya juga tanya pertanyaan itu tadi. Kenapa baru sekarang? Betul, saya juga ada pertanyaan itu. Saya tanyakan langsung, kenapa baru sekarang? Menurut dia, selama 8 tahun ini aman kok dia kerja. Kemana-mana nggak ada masalah, nggak pernah ada apa-apa gitu. Ketika berita ini viral 3 bulan yang lalu, itulah di titik itulah dia mulai membayangkan, kemudian dia, oh iya ya, gitu loh. Soal penyesalan dan lain sebagainya, sehingga saya tanya sama dia, Anda ini bikin pernyataan ini, Anda bisa jadi tersangka loh. Hukumannya juga bukan, tadi sudah dikatakan hukumannya juga bukan sedikit, 7 tahun bahkan 9 tahun bisa. Dia bilang apa? Saya siap untuk menjadi tumbal. Saya yang masuk 7 terpidana untuk keluar. Itu jawaban dia. Saya agak merinding. Betul itu, betul katanya. Saya ingin menebus kesalahan saya. Itu jawaban dia. Dan tidak ada perintah yang diterima oleh Dede ya dalam hal ini. Perintah dari siapa ya? Saya kan dia juga datang sendiri kok, bukannya diminta dan lain sebagainya. Saya nggak paham soal itu. Tapi yang penting itulah keyakinan dia. Dia ingin menebus kesalahan dia. Walaupun dia masuk ke dalam, dia siap. Itu jawaban dia gitu. Jadi saya sendiri angkat topi untuk sekelas Dede yang pendidikannya SMP. Sekalipun ucapannya sangat berisiko Bang Ruli, karena bisa mempidanakan orang seumur hidup. Ada yang seumur hidup gara-gara kesaksian yang dianggap palsu itu. Itulah yang dia sesali gitu loh. Itu dia sesali karena dia membuat pernyataan ini. Kesaksian ini, makanya dia ingin cabut itu kesaksian itu. Tidak betul itu kesaksian menurut dia. Walaupun risikonya saya yang masuk ke dalam. Saya nggak apa-apa, saya siap katanya. Itu pernyataan dia. Ini yang penting 7 terpidana itu bisa bebas. Apa yang disampaikan Dede tidak main-main Bu Elsa. Gitu. Jadi itu soal itu ya Bu. Kemudian saya juga tanya pada dia. Bikin bikin BAP ini, kemudian bikin jadi saksi ini, kemudian kan nanti akan ke sidang pengadilan. Nah, betul tadi yang dibilang oleh rekan saya ini bahwa ketika datang panggilan sidang kepada dia mengkonfirmasi langsung sama Rudiana, itulah kata-katanya. Gitu loh. Lalu kenapa dia mau jadi saksi pada waktu itu? Jadi ceritanya begini. Saya ulang lagi, padahal sebenarnya udah ada gitu ya, tapi ya saya ulang lagi lah bahwa dia malam itu ditelepon jam 7-an, dia ditelepon oleh Aep. Tolong antar saya ke Polres. Itu jawabannya. Nah, dia antar ke Polres. Mau apa? Ya udahlah nanti di sana. Ketika sudah di Polres, barulah dikatakan saya ingin bikin kesaksian tentang anaknya Rudiana yang mati. Gitu loh. Kan saya nggak tahu apa-apa soal ini, nggak apa-apa kamu ikutin aja. Kira-kira itulah percakapan mereka. Lalu dibuatlah cerita itu, kesaksian itu di luar, masih di area Polres, tapi tidak dalam ruang pemeriksaan. Ditambahkan oleh Rudiana bahwa Rudiana menambahkan ini nama tersangkanya si Anu, barang buktinya ini, motor ini. Jadilah kesaksian itu, gitu. Setelah itu, setelah dia bikin kesaksian itu, 1 bulan kemudian dia juga udah keluar dari tempat kerjanya.
Dan dia selama 8 tahun bisa bebas kemana-mana, nggak apa-apa. Sekali lagi kami tegaskan Bang, kalau nggak tahu kenapa mau Bang? Nggak tahu tapi mau. Ini orang dalam situasi dia tuh pendidikannya SMP. Orang miskin, bukan orang kecil lah gitu ya. Yang istilahnya penghasilannya dapat sehari itu buat dia makan gitu loh. Sehingga begitu dibawa ke, ini pengakuan dia loh. Sehingga ketika dia dibawa ke Polres itu dia kondisi tertekan, takut lihat suasana di kepolisian itu, apalagi ada pakaian baju polisi itu, dia takut. Itulah akhirnya kenapa dia mau mengikuti. Gitu. Itu saya ingin menerangkan, menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah keterangan Dede yang dibuat di depan notaris. Begitu isinya. Bu Elsa ditanggapi Bu Elsa. Silakan, Bu Elsa. Begini ya, andaikan Dede mencabut, keterangan Dede kan mengatakan bahwa dia melihat ada motor dilempar, batu dikejar dan segala rupa ya. Tetapi bukan itu saja, bukan Dede saja Aep, masih ada 2 saksi lagi yang sudah menjadi klien saya, ya, klien Perhaki. Jadi dicabut ini pun bagi saya tidak bermanfaat gitu loh. Ya cuman memang sekarang jadi viral juga ceritanya. Tapi apapun itu haknya dari rekan untuk berupaya, dan saya hargai berupaya untuk bikin suatu novum untuk PK. Yang saya tidak setuju keterangan Dede ya, saya terlepas dari rekan kan, rekan saya kan cuma menampung ya. Tidak setuju adalah mengikut sertakan seolah-olah klien saya mengarahkan. Di mana klien saya itu bukan waktu pada tahun 2016, bukan polisi yang sudah berpengalaman, umurnya masih muda karena anaknya aja masih 16 tahun. Dia adalah bukan yang sudah umur 50, 60, udah pensiun ya. Jadi bagaimana dia bisa menguasai jaksa juga? Surat panggilan dia ngambil dari jaksa kan enggak. Panggilan itu jaksa yang kirim ke alamatnya. Jadi janganlah dia Rudiananya dianggap seperti jenderal, seperti Kapolri sehingga bisa menguasai semuanya. Jadi itu kan cerita Dede, ya nggak apa-apa dicatat saja soal Dede. Tapi bagi saya tidak semudah itu, Pak Ruli. Tidak semudah itu, Ibtu Rudiana merekayasa. Kita jadi bersanggah-sanggahan nih ya. Saya kan sudah menyerahkan kepada kepolisian. Udahlah, baiklah. Kita kasih aja pihak kepolisian yang menguji ini. Kita kan hanya menampilkan ini bukti. Silakan penyidik yang kemudian nanti memutuskan. Kan belum tentu juga Bu, begini. Orang dilaporkan belum tentu juga bersalah kan. Kan masih ada proses itu nanti. Iya kan? Jadi tapi saya ingin ini kondisi yang faktual, yang aktualnya pada waktu itu seperti apa. Itu yang saya pengen gitu loh. Untuk apa ya? Itu tadi saya mengumpulkan bukti-bukti ini gitu. Jadi kalau ini kemudian menyinggung si A, si B ya saya minta maaf. Tapi memang itu yang harus saya lakukan demi saya membela klien saya. Terima kasih. Bang Tony RM harus berkomentar juga karena kesaksian dari Dede ini bisa mengubah kronologi terdahulu. Kalau benar, tetapi kalau salah, sanksi pidana juga di depan mata akan dihadapi oleh Dede dan juga rekan-rekannya. Sesaat lagi Bang Tony. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.